Ini saya akan menjelaskan alur kerja sederhana dalam membuat model prediksi menggunakan Orange Data Mining, mulai dari memasukkan data sampai melihat hasil akhirnya. Pertama, proses dimulai dari widget file. Di bagian ini, dataset dimasukkan ke dalam Orange. Setelah file terbuka, langsung terlihat semua data mahasiswa, termasuk pada nilai-nilai dan kolom status kelulusannya. Kolom status kelulusan ditetapkan sebagai target, yaitu jawaban yang ingin diprediksi oleh model. Sedangkan kolom lainnya, seperti IPS atau IPK, menjadi informasi pendukung bagi model untuk belajar. Setelah data masuk, langkah selanjutnya adalah melihat isinya lewat data table. Di sini bisa dipastikan apakah jumlah barisnya sudah benar, apakah semua kolom terbaca, dan apakah ada data yang perlu diperhatikan. Tujuannya supaya data benar-benar siap diproses di tahap berikutnya. Kemudian, data diarahkan ke data sampler. Widget ini berfungsi untuk membagi data menjadi dua bagian, data latih dan data uji. Biasanya, pembagian yang digunakan adalah 70% untuk melatih model dan 30% untuk menguji hasilnya. Dengan cara ini, model belajar terlebih dahulu menggunakan sebagian data, lalu dites menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya, supaya hasil prediksinya lebih objektif. Setelah data masuk ke data sampler dan dibagi, langkah selanjutnya adalah menampilkan bagian data yang digunakan untuk melatih model. Caranya, kita tambahkan satu data table, lalu sambungkan ke output training data dari data sampler. Setelah itu, kita ubah namanya menjadi training set. Data dalam training set inilah yang dipakai sebagai bahan latihan untuk ketiga model, yaitu KNN, Naive Bayes, dan Tree. Dengan data ini, model bisa belajar mengenali pola sebelum nanti diuji. Kemudian kita tampilkan juga sisa datanya dengan menambahkan satu data table lagi. Data table kedua ini kita sambungkan ke output mining data dari data sampler. Lalu kita namai testing set. Data dalam testing set tidak digunakan untuk melatih model. Data ini hanya dipakai untuk menguji apakah model yang sudah dilatih tadi mampu memprediksi dengan benar. Testing set ini nantinya masuk ke widget prediction sebelum hasil akhirnya dianalisis di confusion matrix. Setelah itu, data latih dikirim ke 3 model berbeda, yaitu KNN, Naive Bayes, dan Decision Tree. Ketiganya belajar dari data latih dan nanti masing-masing akan memberikan prediksinya. Dari sini bisa terlihat mana model yang paling bagus kinerjanya. Hasil prediksi dari ketiga model ini kemudian dikumpulkan dalam widget prediction. Setiap model akan menampilkan tebakan apakah mahasiswa tersebut lulus tepat waktu atau terlambat. Di bagian bawah prediction juga tampil ringkasan performa tiap model, dan di sini terlihat bahwa Decision Tree punya akurasi paling tinggi, disusul KNN dan terakhir Naive Bayes. Untuk memastikan hasilnya, semua model dicek kembali melalui confusion matrix. Dari matriks ini terlihat jumlah tebakan yang benar dan salah untuk masing-masing model. Decision Tree menunjukkan hasil paling sedikit kesalahan, KNN berada di tengah, dan Naive Bayes kesalahannya paling banyak. Jadi bisa disimpulkan bahwa Decision Tree adalah model terbaik untuk dataset ini karena paling konsisten membedakan mahasiswa yang lulus tepat waktu maupun terlambat. Secara keseluruhan, alurnya cukup sederhana, mulai dari memasukkan data, kemudian mengecek data, kemudian membagi data, kemudian melatih model, kemudian melihat prediksi, kemudian mengevaluasi akurasi model. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa Decision Tree adalah pilihan paling akurat untuk kasus prediksi kelulusan ini.